Shalom, sahabat embun surga, salam damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat embun surga, tema kita adalah True Independence, yaitu kemerdekaan yang sejati. Dirgahayu Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Mari kita ikuti anak bangsa, generasi muda kita yang cinta NKRI sedang mengibarkan bendera dari angkasa, dari ketinggian di langit yang biru. Betapa mereka mencintai negeri ini, mereka sangat mencintai NKRI. Bendera merah putih berkibar di angkasa, tanda hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun sudah diperingati. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun, sehingga ada pekik Merdeka! 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 Republik Indonesia Dirgahayu. Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. Dan bangsa-bangsa lain juga turut menjajah bangsa Indonesia, yaitu Nippon atau Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dideklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat pidato presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Saudaraku, saat itulah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan adalah saat di mana sebuah negara meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya, dan saat di mana seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain, yaitu kebebasan. Dan sekarang Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Lalu bagaimana sikap dan perilaku kita setelah dimerdekakan? Rasul Paulus memperingatkan agar jangan menyalahgunakan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sedangkan Rasul Petrus memperingatkan agar jangan menyalahgunakan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka yang hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan saja. Sebaliknya, hiduplah melayani oleh kasih. Dan Rasul Petrus menekankan untuk tidak menyelubungi kejahatan-kejahatan, apalagi melakukannya. Saudaraku, hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita dibebaskan, setelah kita merdeka, adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, mustahil kita bisa meraih dan menikmati kemerdekaan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar menikmati kemerdekaan yang
sejati? Saudaraku, secara lahiriah kita memang telah terbebas dari perbudakan dan penjajahan bangsa lain. Namun dalam hal rohani, apakah kita sudah benar-benar merdeka atau masih berada dalam kolonialisme atau masih dalam penjajahan? Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita beroleh pengampunan dosa dan dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kitab Roma 6 ayat 14, 15, 18, 20, 22 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Tetapi syukurlah kepada Tuhan. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal, yaitu masuk ke dalam surga. Kita tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Galatia 5 ayat 1, Kristus telah memerdekakan kita. Pengampunan dari Kristus ini merupakan kuasa yang memerdekakan kita secara menyeluruh, yang memungkinkan kita memiliki hidup berkemenangan dalam semua aspek hidup ini. Namun sayangnya saudaraku, masih banyak orang Kristen yang masih terbelenggu dan masih diperbudak kuasa